Halo, ketemu lagi dengan saya Esti Nurwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait gizi untuk kelompok pekerja ya. Oke. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi di listnya UPNVJ, kemudian bisa download materinya di sana, kemudian juga bisa mengakses link YouTube yang tersedia, kemudian nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di Google Meet. Seperti biasa nanti kita akan mempunyai 3 kelompok untuk diskusi, kemudian tiap kelompok mencari orang-orang yang bekerja, ya, kemudian nanti akan teman-teman coba untuk wawancara terkait klien yang pekerja tersebut. Kemudian nanti teman-teman bisa menemukan masalah gizi apa yang dialami oleh pekerja tersebut. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan membahas singkat terkait studi kasus yang ditemukan. Kemudian juga akan memberikan contoh menu untuk karyawan itu seperti apa sih. Kemudian baru kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi oleh kelompok tersebut. Jadi nanti dalam waktu 100 menit saya akan presentasi selama 70 menit, kemudian kita akan memiliki waktu 30 menit untuk tanya jawab. Jadi nanti siapkan, pokoknya kalau ada pertanyaan kita lebih banyak untuk berdiskusi ya teman-teman. Kemudian apa saja sih yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini? Untuk kelompok pekerja ini, tentunya kita awalnya harus mengkaji dan menetapkan diagnosis untuk kasus pekerjanya. Kemudian kita akan belajar untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi. Kita bisa bayangkan di sini pekerjanya mungkin kalau satu orang kita bisa menghitung kebutuhan gizinya. Tapi bagaimana kalau kita harus membuat atau merancang menu untuk pekerja yang di suatu perusahaan yang jumlahnya banyak, bisa ratusan bahkan ribuan. Tentunya nggak bisa kita menggunakan kebutuhan gizi per individu ya, karena akan sangat bervariasi sekali. Kemudian bagaimana sih caranya gitu kan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian kita juga akan belajar untuk menyusun menu dan juga kita juga akan belajar bagaimana sih cara merancang penyuluhan untuk karyawan-karyawan tadi yang tadi jumlahnya banyak tersebut, atau mungkin kita memberikan konsultasi gizi untuk karyawan tersebut. Kemudian kita bisa menetapkan indikator monitoring dan evaluasi gizi yang tepat ya terkait hasil tadi studi kasus karyawan tersebut. Kemudian bagaimana sih cara mengkaji dan menetapkan diagnosa gizi pada kelompok pekerja? Tentunya nanti sesuai dengan studi kasus teman-teman. Kemudian kita akan diskusi lebih lanjut ya, karena memang kelompok pekerja ini sangat banyak sekali kasusnya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tentunya pada saat pengkajian kita bisa memperhatikan antropometrinya seperti apa, kemudian biokimia seperti apa, karena biasanya karyawan itu juga mendapatkan MCU ya, atau medical check up rutin ya dari perusahaannya, sehingga nanti kalau mereka masih memiliki hasil medical check up tersebut, kita bisa membantu untuk memberikan konsultasi gizi sesuai dengan permasalahan gizi yang terjadi pada karyawan atau pekerja tersebut. Kemudian juga kita bisa menggali lebih lanjut terkait asupan makannya seperti apa. Apakah itu ada kaitannya nih dengan hasil lab-nya gitu kan. Jadi kita bisa memberikan konsultasi gizi yang lebih lanjut. Kemudian bagaimana sih cara menyusun menunya untuk pekerja? Nah, kita mungkin bisa punya gambaran ya, jika pekerjanya itu jumlahnya banyak, bisa ratusan atau ribuan. Kemudian bagaimana sih cara menyusun menunya yang tepat? Nanti karena nanti teman-teman mungkin akan bekerja di suatu karyawan dan menjadi di suatu perusahaan maksudnya, dan akan menjadi ahli gizi di perusahaan tersebut untuk mengatur menu untuk karyawannya. Tentunya kita harus ahli dalam pengkajian data ya, kemudian juga bagaimana bisa melakukan perhitungan terkait kebutuhan energi dan juga zat gizi
Kemudian bagaimana sih membuat perencanaan menu yang seimbang untuk karyawan ya. Dan tentunya dalam penyusunan menu itu, selain dari pengkajian riwayat gizinya, kita juga bisa memastikan zat gizi penting apa sih yang sangat diperlukan oleh karyawan, kemudian kebutuhan gizinya seperti apa, baik mikro maupun makro, kemudian bagaimana tujuan perencanaan menunya, kemudian bagaimana prinsip dan syarat dietnya, dan tentunya bagaimana contoh menu dalam sehari. Jadi teman-teman kalau yang punya pengalaman tentunya misalnya orang tuanya di suatu perusahaan mungkin bisa minta tolong nih Bapak Ibu fotoin dong makanan yang diterima di perusahaannya seperti apa gitu. Biasanya kan hanya makan siang ya, tapi mungkin kalau shift-shiftan mungkin dapat makan pagi ataupun makan malam. Jadi kita bisa memberikan gambaran seperti apa sih menu untuk karyawan nih. Dan kemudian mungkin kalau teman-teman bisa mengevaluasi sebaiknya seperti apa sih menu untuk karyawan agar produktivitas kerjanya tentunya akan meningkat. Karena jika misalnya asupan gizinya baik, kemudian status gizinya optimal, kemudian tentunya produktivitas akan meningkat. Dan tentunya ini sangat diharapkan oleh perusahaan ya, kalau produktivitasnya meningkat, maka nanti kinerja karyawan akan baik sehingga perusahaan akan menjadi lebih baik pastinya. Kemudian indikator monitoring yang mungkin bisa dilakukan, kita bisa melakukan untuk monitoring berat badannya dari karyawan tersebut, kemudian kadar hemoglobinnya, karena selama ini memang prevalensi anemia masih tinggi ya pada karyawan. Kemudian juga kita bisa melihat sisa makan siangnya, karena bisa jadi makanan yang disajikan untuk karyawan itu mungkin tidak disukai atau mungkin ada rasa yang tidak sesuai atau mungkin faktor-faktor lainnya kenapa sih makanan itu sisa. Karena kan idealnya saat kita merancang menu, makanan itu harus habis. Karena kita sudah menghitungnya sesuai dengan kebutuhan gizi dari karyawan tersebut. Kemudian juga kita bisa melihat tingkat kepuasannya dari karyawan tersebut terhadap menu yang dirancang itu seperti apa. Dan tentunya kita akan mengevaluasi dari hasil analisis tersebut sehingga untuk perencanaan menu berikutnya menjadi lebih baik. Kemudian terkait indikator evaluasinya, tentunya karena tadi yang dimonitoring adalah kadar hemoglobin, tentunya kita juga harus mengevaluasi perubahan kadar hemoglobin. Misalnya sebelumnya kadar hemoglobinnya itu sangat rendah ya, atau bisa dikatakan anemia. Tapi setelah mendapatkan menu yang kita susun, atau misalnya yang ahli gizi susun di perusahaan tersebut, kemudian dalam waktu 3 bulan berikutnya, kadar hemoglobinnya menjadi normal. Berarti menu yang dibuat itu sangat tepat ya untuk karyawan tersebut. Kemudian dievaluasi juga apakah proporsi masalah gizi kurang dan lebih itu juga mengalami perubahan ya. Jadi makanya perannya ahli gizi ini sangat penting sekali untuk bisa mengubah status gizi menjadi lebih baik ya dari karyawan. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi juga terkait perubahan prevalensi sisa makan siang dan tingkat kepuasannya untuk menjadi lebih baik ya. Karena itulah tujuan ahli gizi, kita terus mengevaluasi gitu kan terkait sisa makan siang maupun tingkat kepuasan dari karyawan tersebut. Oke, untuk lebih lanjutnya kita diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Kita lebih mengkaji lagi, kita lebih diskusi lagi terkait gizi untuk kelompok pekerja. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.